Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Isnawati, mahasiswi dari STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Saya jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membacakan ringkasan pelajaran tentang ulumul hadis. Baiklah, langsung saja ke dalam penjelasannya. Ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis, atau Arabnya ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilmu, jadi berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari perkataan, perbuatan, takhrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulumul al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Ilmu yang membahas tentang perihal hadis, baik dari segi periwayatan atau dari segi materi atau matan riwayat hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang kumpulan-kumpulan riwayat hadis, tentang ucapan, perbuatan, dan keadaan-keadaan dari Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan generasi sesudahnya. Ilmu hadis merupakan salah satu disiplin ilmu dalam bidang studi agama Islam. Tujuan dari ilmu hadis adalah untuk memeriksa keabsahan, keaslian, dan keautentisitas dari riwayat-riwayat hadis, dan juga menentukan kecocokan hadis dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Ilmu hadis juga mempelajari tentang perawatan, pengumpulan, klasifikasi, dan metodologi. Cabang-cabang ulumul hadis dan istilah. Ilmu mustalah al-hadis. Cabang ini mempelajari tentang terminologi dan istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis, termasuk kriteria autentisitas hadis, metode-metode pengumpulan dan analisis hadis, dan terminologi untuk klasifikasi hadis. Asma'ur rijal. Cabang ini mempelajari tentang biografi para perawi hadis, termasuk riwayat hidup, karakter, kejujuran, kecerdasan, dan pengetahuan para perawi tersebut. Tujuannya adalah untuk menilai kepercayaan dan keandalan para perawi dalam meriwayatkan hadis. Dirayah. Cabang ini mempelajari tentang teknik-teknik verifikasi dan kritik terhadap teks hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis. Tujuannya adalah untuk memastikan keaslian dan keabsahan hadis tersebut. Ilmu ma'ani al-hadis. Cabang ini mempelajari makna dan implikasi dari teks hadis, termasuk analisis terhadap kata-kata yang digunakan dalam teks hadis, dan menentukan apakah teks hadis tersebut sahih atau tidak. Ilmu bayan al-hadis. Cabang ini mempelajari tentang teknik-teknik interpretasi terhadap hadis, termasuk konteks sosial, sejarah, budaya di mana hadis tersebut berasal. Ilmu i'lal al-hadis. Cabang ini mempelajari kelemahan dan kecacatan dalam sanad atau rantai perawi hadis, termasuk penelitian terhadap para perawi yang tidak dapat dipercaya atau memiliki kelemahan dalam riwayatan hadis. Ilmu tahrij al-hadis merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari cara mengeluarkan hadis dan kitab-kitab hadis dan menempatkannya di dalam kategori-kategori tersebut berdasarkan sanad atau rantai perawi dan matan isi hadis. Ilmu tadwin al-hadis merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari cara menulis, mengumpulkan, dan merangkum hadis. Ilmu balaghah al-hadis merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari gaya bahasa dan retorika dalam hadis, termasuk gaya retoris, metafora, dan ironi hadis. Ilmu maqasid al-hadis merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari tujuan dan maksud dari hadis, dan bagaimana hadis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu jarh wa ta'dil, cabang ilmu hadis yang mempelajari tentang penilaian terhadap para perawi hadis, baik dari segi kualitas maupun keabsahan. Ilmu maqamat al-hadis, cabang ilmu hadis yang mempelajari tentang perbandingan antara hadis dan ayat-ayat Al-Quran, serta membahas tentang hakikat, kualitas, dan jenis-jenis hadis. Ilmu nazar al-hadis,
Cabang ilmu hadis yang mempelajari tentang analisis teks dan memeriksa berbagai macam masalah yang terkait dengan hadis seperti makna, struktur, dan kecocokan dalam prinsip-prinsip Islam. Ilmu Ijaz al-Hadis. Cabang ilmu hadis yang mempelajari tentang keajaiban Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keajaiban tersebut. Isnad, ilmu tentang rantai perawi dan evaluasi keandalannya. Al-Mat, ilmu tentang teks hadis dan evaluasi keabsahannya. Asbab al-Wurud, ilmu tentang sebab-sebab hadis diturunkan dan konteksnya. An-Nasikh wa al-Mansukh, ilmu tentang ayat-ayat hadis yang dibatalkan oleh ayat-ayat hadis lainnya. Al-Tahril al-Hadis, ilmu tentang mencari dan mengidentifikasi hadis dalam kitab-kitab hadis yang terkenal. Al-Jar wa at-Ta'dil, ilmu tentang menilai perawi hadis dan mempertimbang keandalannya. Perbedaan antara dirayah dan ilmu riwayah. Definisi: ilmu dirayah merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari keaslian dan kualitas para perawi hadis. Sedangkan ilmu dirayah adalah cabang ilmu hadis yang mempelajari riwayat atau sanad dari suatu hadis. Ilmu dirayah berfokus pada penelitian keakuratan hafalan dan kejujuran para perawi hadis, sedangkan ilmu riwayah berfokus pada pengumpulan dan pemahaman riwayat atau sanad hadis. Tujuan dari ilmu dirayah yaitu memastikan keabsahan hadis dan menguji kredibilitas para perawi. Sedangkan tujuan dari ilmu riwayah adalah untuk memastikan riwayat atau sanad hadis yang benar dan sahih, sehingga dapat diketahui asal-usul hadis. Metode dirayah menggunakan metode kritik dan penilaian terhadap para perawi hadis, sehingga dapat ditemukan informasi yang diperlukan dalam menilai keabsahan hadis. Sedangkan ilmu riwayah menggunakan metode pengumpulan dan analisis riwayat atau sanad hadis. Bentuk-bentuk hadis. Hadis kauliyah. Secara bahasa, qaul berarti ucapan dan perkataan, sedangkan hadis kauliyah berarti hadis yang disandarkan dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis fi'iliyah. Secara bahasa, fi'il berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan hadis fi'iliyah berarti hadis yang disandarkan dari perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Hadis takriyah. Secara bahasa, takrir berarti ketetapan, sedangkan hadis takriyah berarti hadis yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Maksud ketetapan Nabi Muhammad SAW di sini adalah ketika beliau melihat perbuatan sahabat Nabi, namun beliau tidak memerintah dan tidak pula melarangnya. Kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Sebagai sumber ajaran Islam, hadis di dalam Islam adalah merupakan sumber ajaran hukum Islam, sebagaimana halnya Al-Quran Al-Karim. Oleh karenanya, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pemahaman terhadap hadis merupakan suatu kemestian, argumen, dan dalil atas kesimpulan di atas. Sanad dan matan. Sanad dan matan adalah dua unsur penting dalam ilmu hadis, dan keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu sanad adalah rangkaian periwayatan atau rantai sanad yang menyatakan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut dan siapa, sehingga akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad biasanya diawali dengan fulan mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, dan seterusnya. Sanad ini menjelaskan siapa yang terlibat dalam proses pengambilan hadis, mulai dari perawi pertama sehingga perawi terakhir. Sanad digunakan untuk mengevaluasi keabsahan suatu hadis karena tidak dapat perawi yang tidak dapat percaya atau tidak diketahui kredibilitasnya, maka hadis tersebut dianggap tidak valid. Matan. Matan adalah isi atau teks dari hadis itu sendiri. Matan berisi keterangan atau pernyataan Nabi Muhammad SAW mengenai suatu masalah keagamaan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.
Pengklasifikasian hadis. A. Pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. 1. Hadis mutawatir. 2. Hadis ahad. B. Pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matanya. 1. Hadis sahih. 2. Hadis hasan. 3. Hadis dhaif. C. Pembagian hadis berdasarkan tempat penyandarannya. 1. Hadis qudsi. 2. Hadis ma'ruf atau hadis nabawi. 3. Hadis mauquf. 4. Hadis maktir. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang rangkuman pelajaran ulumul hadis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.